Halo adik-adik calon penerima komuni pertama yang baik. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Selamat datang dalam kursus persiapan komuni tahap pertama ini. Secara singkat, saya menjelaskan apa itu komuni pertama. Komuni disebut pertama karena adik-adik akan menerima komuni pertama kali dan masih menerima lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya secara berulang kali setiap hari atau setiap minggu saat mengikuti perayaan Ekaristi. Apakah adik-adik tahu apa yang diterima dalam komuni? Pada saat menerima komuni, adik-adik menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita menerima Tuhan Yesus dalam komuni kudus. Tuhan Yesus datang dan tinggal dalam diri kita. Kita harus menerima dengan sopan, dengan penuh hormat, penuh iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus hidup dengan kita, menemani kita. Tubuh Kristus adalah makanan rohani yang memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Setelah kita menerima tubuh Kristus, adik-adik sekalian menjadi saudara dan saudari dengan semua umat yang bersama-sama menerima komuni. Adik-adik semua menjadi anggota tubuh Kristus. Demikianlah penjelasan singkat tentang komuni pertama. Selanjutnya saya mengundang adik-adik untuk bersama saya mendoakan doa-doa umum gereja yang perlu dihafal. Saya membacakan beberapa doa yang wajib dihafal dan dihayati oleh adik-adik sekalian. Jika Anda selalu mendengarkan dan melafalkan doa-doa dalam channel ini secara berulang maka dalam waktu singkat adik-adik semua akan bisa menghafalnya dan bisa menerima komuni pertama. Baiklah kita mulai dengan tanda salib sebagai pembuka dan penutup setiap kali kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya, saya minta Anda untuk menghafal doa Aku Percaya. Doa ini adalah doa inti iman kita sebagai umat beragama Katolik. Dengarlah dan berdoa setiap hari supaya bisa menghafalnya. Marilah kita berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa berikut adalah doa Bapa kami. Doa ini merupakan doa penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik sekalian, kita lanjut menghafal doa Salam Maria. Doa ini paling gampang dihafal kalau rajin berdoa rosario. Marilah kita berdoa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Adik-adik sekalian, setiap kita menutup doa Salam Maria dalam doa rosario, biasanya kita mengucapkan doa kemuliaan singkat, yaitu kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum menerima komuni pertama, adik-adik diwajibkan untuk menerima sakramen pengakuan. Doa penting yang perlu diucapkan dalam pengakuan dosa adalah doa tobat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa. Berikutnya adalah doa tobat pada saat mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat sabda. Marilah kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa,
dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, silahkan berdoa terus-menerus setiap hari supaya cepat hafal. Selamat berdoa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkatimu. Semoga sukses.